Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu puasa hari ini. Nanti ada perjamuan kasih katanya Bu Lia. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan besar di tengah-tengah kita. Tuhan dahsyat di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Saya hanya teringat ketika pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara di Hakim-Hakim pasal 6. Di situ orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Bapak Ibu. Sehingga orang Midian ini menyerang, pagar dibuka Bapak Ibu Saudara, sehingga orang Israel menjadi melarat Bapak Ibu. Tetapi ketika umat Tuhan berbalik kepada Tuhan, Midian ini dikalahkan Bapak Ibu Saudara. Pemulihan terjadi. Bapak Ibu Saudara percaya kalau pemulihan terjadi? Ini rumah Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita mau bertemu siapa? Bertemu Tuhan. Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan Bapak Ibu, seharusnya kita beriman, kita percaya, karena segala sesuatunya disediakan Tuhan, ada di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Markus pasal 2 ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di mana Bapak Ibu? Yesus ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau cari Budiah, datang ke rumahnya Bu Maria, nggak ketemu Budiah Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita harus bertemu Tuhan Bapak Ibu. Kita harus mendapatkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena tema ini kan judulnya reward terbesar ya Bapak Ibu. Bagian terbesar, saya lihat di Google Translate, reward itu upah atau hadiah atau bagian Bapak Ibu Saudara. Jadi, dan saya merenungkan seperti ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan ini bisa jadi reward kita Bapak Ibu. Maksudnya seberapa besar yang bisa kita berikan Bapak Ibu. Tapi Daud berkata bahwa, bukan Daud, Mazmur ya, Pemazmur Asaf berkata bahwa Tuhan adalah bagianku. Jadi Tuhan bisa didapatkan Bapak Ibu. Tuhan bisa diterima Bapak Ibu. Tuhan bisa kita temui Bapak Ibu. Karena ketika kita mendapat Tuhan, kita mendapat semuanya Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa ia ada di rumah. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan Bapak Ibu, kita bisa menjamah dia. Dan dia bisa menjamah kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus tidak ada di rumah Bapak Ibu, dia keliling ke desa-desa, ke kota-kota. Tuhan mengajar, dia melenyapkan segala penyakit, dia melenyapkan segala kelemahan Bapak Ibu. Jadi apa kelemahan kita Bapak Ibu Saudara? Apa keterbatasan dalam hidup kita Bapak Ibu? Ketika kita datang di rumahnya, itu dihancurkan, itu disingkirkan Bapak Ibu. Aduh, puasa semua ini. Amin Bapak Ibu. Tuhan ada di tempat ini, amin. Dulu Budiah jualan geprek sama ayam bakar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara 2 tahun yang lalu datang ke rumah, suguhannya geprek sama ayam bakar. Beberapa jemaat di sini pernah nyobain gepreknya Budiah. Tapi sekarang sudah pensiun Bapak Ibu, sudah nggak jualan lagi. Karena COVID, jualan jadi sepi, jadi nggak jualan lagi. Tapi COVID tidak bisa menghentikan berkat Tuhan mengalir. Buktinya Budiah masih gemuk Bapak Saudara. Budiah masih sehat, masih segar. Ya karena ketika COVID, banyak usaha memang tutup, tapi dalam kisahnya Isa, ketika sumur ditutup, ada sumur lain terbuka. Ketika ditutup lagi, ada sumur lain terbuka. Hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Kita usaha, kita pekerjaan, nggak sesuai dengan alurnya Tuhan, kita keluar atau tertutup, ada sesuatu terjadi, ada sumur lain yang akan terbuka. Karena sumber kita bukan dari dunia Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita bisa menjangkau semua Bapak Ibu Saudara yang kita perlukan. Kasih karunia untuk keluarga,
kasih karunia untuk pekerjaan, kasih karunia untuk apapun itu Bapak Ibu Saudara. Punya anak yang bandel, bisa kasih karunia untuk bisa mendidik. Menghadapi mertua di luaran sana atau anak, kita terima kasih karunia Bapak Ibu. Budiah terima kasih karunia. Bisa membawa orang bandel ya, saya ke tempat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu. Kemudian sudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Bapak Ibu, kita harus tinggal di rumah Bapak Ibu Saudara. Karena ini tempat teraman. Kita memang bisa berdoa di rumah, kita bisa penyembahan, tapi rumah Tuhan ini Bapak Ibu tempat teraman bagi umat Tuhan. Tempat teraman apa ya? Ada perlindungan Tuhan, ada covering Tuhan. Yehuda jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara tahu kisahnya Yehuda. Yehuda itu kan jatuh dalam perzinahan dengan menantunya ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat di awal mula kejatuhan Yehuda, Yehuda jatuh karena tidak akurat di dalam pola rumah Bapak Ibu. Jadi di rumah ini kita punya anggota keluarga, kita punya saudara-saudara, dan kita saling membangun. Saya salah, saya ditegur Mas Niko, karena Mas Niko saudara saya. Bapak Ibu Saudara di sini punya keluarga, Nita salah ditegur Mei, atau Bapak Ibu Saudara siapa salah ditegur. Dan bahkan di sini tidak ada larangan batasan menegur siapapun yang lebih tua. Mam berkata iya. Jadi Mam open Bapak Ibu Saudara, Bapak open Bapak Ibu Saudara, karena gereja ini akan dibawa maju oleh Tuhan. Jadi kita ini keluarga Bapak Ibu. Jadi kalau kita saling ditegur jangan sakit hati. Kemarin Rebu ada penglihatan untuk saya dan Nita, Bapak Ibu. Ininya tuh tentang kami ini ngot-ngotan, Bapak Ibu Saudara. Ngot-ngotan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya kurang konsisten gitu, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya, Bapak Ibu Saudara, sepertinya saya ini datang, Minggu datang, Rabu datang, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan melihat seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Nita tanya, oh, kita kurang konsisten di mana ya? Saya katakan ukuran kita beda dengan ukuran Tuhan. Ketika kita berkata kita sudah, tapi di kitab Wahyu Tuhan berkata buta, telanjang, miskin Bapak Ibu. Jadi mari kita open Bapak Ibu Saudara untuk segala suatu masukan yang baik dalam hidup kita. Jadi jangan ketika ada sesuatu jangan langsung menutup diri Bapak Ibu, tapi dengarkan dulu, bawa dalam doa Bapak Ibu, karena itu membawa kebaikan. Kejadian pasal yang ke-38, Kejadian 38 ayat yang pertama, ini awal mula kejatuhan Yehuda. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Yehuda kenapa Bapak Ibu Saudara? Meninggalkan saudara-saudaranya Bapak Ibu. Jadi pada saat Yehuda ini meninggalkan saudara-saudaranya, tidak ada lagi yang menasehati dia, tidak ada lagi firman yang disampaikan kepadanya, karena satu orang ini tidak bisa membawa seluruh firman Bapak Ibu. Satu orang tidak bisa membawa seluruh pengenalan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya di Alkitab ada Petrus, ada Paulus, ada Yakobus, ada Yohanes, sehingga komplit Bapak Ibu Saudara. Demikian pula hidup kita tidak akan komplit tanpa rumah Tuhan, tanpa saudara-saudara seiman, tanpa bapak dan mam, orang tua rohani yang Tuhan tetapkan. Jadi ketika saya baca Kejadian 38 ayat 1, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Ini awal kejatuhan Bapak Ibu Saudara. Awal Yehuda tidak lagi mendengar, bisa terima nasihat, jangan nikah dengan orang yang salah. Ya, karena di sini kejatuhannya Yehuda, nikah dengan orang yang salah. Nikah bukan dengan umat Tuhan, tapi karena Yehuda bertobat, Yehuda sadar, Tuhan memulihkan. Dia jadi Yesus bahkan berasal dari singa Yehuda. Jadi mari kita mendekat ke rumah Tuhan Bapak Ibu. Terhubung dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena kita bisa saling menjaga. Memang karakter kita beda-beda Bapak Ibu Saudara. Ada yang karakternya ganas, tapi sebetulnya hatinya Hello Kitty. Ada yang lemah lembut Bapak Ibu, ternyata di luar keras. Kita punya karakter yang beda-beda. Tetapi yang pasti Tuhan sedang terus membentuk kita menjadi serupa segambar dengan Dia.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa ketika Tuhan hendak membawa gereja ini menyeberang, itu ya dan amin. Pujian penyembahan tadi ya sudah di apa namanya dipujikan, dinyanyikan. Deklarasi juga sudah dinyanyikan. Saya dalam hati terus din sampai 9:30 din. Ini berarti saya tinggal 15 menit lagi ya Bapak Ibu. Saya tidak dikasih tahu Bapak sama Mam sampai jam berapa, tapi yang dulu sampai jam 9:30. Tapi Bapak Ibu Saudara sudah diberkati, amin. Mam mengatakan menguntungkan bagi saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita terhubung kuat di rumah. Tuhan reward terbesar kita. Saya mendapati gini Bapak Ibu, ketika firman digelar 1 minggu ini, fokus kita Bapak Ibu Saudara, seharusnya Tuhan, bukan pekerjaan kita Bapak Ibu. Jadi jangan biarkan pekerjaan kita membuat kita down, membuat kita sedih, membuat kita takut Bapak Ibu, membuat kita bahkan jauh dari Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang pertama, kita lihat Bapak Ibu Saudara, Kejadian 15 ayat yang pertama, Kejadian 15 ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Kalau Tuhan perisai kita, siapa yang bisa menyerang Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjatuhkan Bapak Ibu Saudara? Mau apapun itu, kalau Tuhan perisai kita, benar-benar rapat Bapak Ibu. Iblis tidak bisa menyerang Ayub ketika pagar itu ada. Tapi ketika memang dicobai, tapi pada akhirnya Ayub menang. Tapi saya mau katakan bahwa ketika pagar Tuhan rapat, Bapak Ibu, Ayub aman, Bapak Ibu Saudara. Keluarganya aman, anak-anaknya aman, Bapak Ibu. Nah, tapi saya belajar dari Ayub bahwa mari kita bawa, Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth, kita terhubung dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan Bapak dan Ibu rohani kita. Maksudnya doa Bapak dan Ibu rohani kita. Memang kita harus ikat janji, tapi kita harus berdiri dengan iman kita sendiri. Bapak kita mungkin sering berdoa, atau pelayanan, atau diurapi, tapi kita tidak bisa bergantung. Yang seperti itu aja nggak bisa bergantung, apalagi yang bapaknya nggak hamba Tuhan, Bapak Ibu. Kan seperti saya ini, bapak saya bukan hamba Tuhan, ibu saya juga bukan. Saya kalau tanya, ibu pelayanannya apa? Mendoakan. Yang penting ambil bagian, Bapak Ibu Saudara. Yang nggak hamba Tuhan saja, yang hamba Tuhan saja, Bapak Ibu, kan Ayub ini kan bapaknya hamba Tuhan ya Bapak Ibu. Tuhan berdeklarasi mengatakan kepada setan-setan, tidak ada orang yang saleh, orang yang benar seperti Ayub. Anak-anaknya Bapak Ibu nggak bisa hidup dari imannya Ayub. Kebenarannya Ayub ya kebenarannya Ayub. Kebenarannya anaknya masing-masing. Itulah sebabnya Bapak sering ngomong, keselamatan ditanggung sendiri-sendiri. Hamba Tuhan, Bapak Mam, Pastor Niko, Pastor Irin hanya bisa menuntun Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini nggak bisa memaksa Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa, ayo baca Alkitab. Kalau nggak baca digebukin nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa memaksa Bapak Ibu. Hanya bisa menginspirasi, hanya bisa mengandani. Kadang ya jengkel juga, marah. Wajar Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus saja marah Bapak Ibu. Ke rumahnya ketika ada dibuat jualan sarang penyamun. Itulah sebabnya anak-anak youth, mari kita terhubung bergantung sama Tuhan. Amin youth. Yang bapaknya hamba Tuhan saja nggak punya covering. Ya, anak-anaknya Ayub sering pesta, sering hura-hura, kesana kesini. Sangkanya bapakku punya uang, bapakku bisa berdoa. Ini anak-anaknya Ayub Bapak Ibu. Kita youth, anak-anak sekolah minggu, anak yang masih di dalam kandungan, kita dorong juga orang tua, biarlah anak-anak terhubung dengan Tuhan secara kuat Bapak Ibu. Karena itulah yang menjadi kehidupan kita. Lalu saya lanjutkan, di Indonesia ditulis, upahmu akan sangat besar. Kalau di NKJV artinya gini Bapak Ibu, akulah upahmu yang besar. Jadi Tuhan berkata kepada Abraham, akulah perisaimu,
Akulah upahmu yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan, Abraham, Bapak Ibu, terima ketika dia hidup di dunia bukan yang dari dunia, Bapak Ibu. Tapi dia terima yang dari Tuhan. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu, hidup kita bukan ditentukan dari gaji kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jangan takut kekurangan, Bapak Ibu. Kita jangan takut memberikan hidup kita, karena Tuhan reward kita ini nggak bisa disebandingkan, Bapak. Karena kalau orang terima reward, terima hadiah, orang mengikuti perlombaan, ya mereka berlombang, mereka berjuang supaya terima reward itu. Nah, kita apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Supaya kita terima reward itu, Bapak Ibu Saudara, atau terima Tuhan itu, Bapak Ibu. Kita harus serahkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Saya ketika kemarin minggu Mam berkata, besok minggu saya yang menyampaikan firman. Saya ndredeg, Bapak Ibu. Ndredegnya karena ini bukan materi yang gampang, Bapak Ibu. Ini materi yang kelasnya hamba-hamba Tuhan, pengalaman yang sudah bertahun-tahun. Tapi puji Tuhan, saya diutus Tuhan menyampaikan firman. Jadi, tema ini Bapak Ibu, kita itu harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita lihat di Kejadian pasal 14. Ini sering diajarkan di tempat ini, Kejadian 14, ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Ini harta benda yang bisa membuat orang jadi kaya, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa membuat Abram jadi kaya. Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Jadi, saya jadi tahu Bapak Saudara bahwa hidupnya Abraham di dunia ini, dia beriman, dia percaya, bukan karena dunia yang menjadikan dia kaya. Bukan dunia yang memberkati dia, Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang memberkati dia. Tuhan yang menjadi upah terbesarnya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Abraham tidak takut menolak apa yang disodorkan dunia. Sistem dunia, Bapak Ibu. Sistem dunia itu, intinya fokus kita berubah dari Tuhan ke dunia, Bapak Ibu Saudara. Fokus kita, Tuhan kita bukan lagi Tuhan, tapi dunia, Bapak Ibu. Pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi Abraham tidak takut, Bapak Ibu Saudara. Tidak takut, tidak hidup dari dunia. Tidak takut, tidak hidup dari sistem dunia, Bapak Ibu. Karena Abraham memiliki iman yang seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara, dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita tutup, bangkrut, Tuhan bisa buka yang lain lagi. Karena saya menyaksikan, Bapak Ibu Saudara. Dulu gepreknya Budiah bangkrut, Bapak Saudara, karena COVID, nggak ada yang beli. Dulu sering Gojek, sering GoFood, saya sering bantuin Bapak Saudara buat geprek. Saya bisa masak, Bapak Saudara, nggak ketang ngulek sambel. Saya mendapati ketika membantu masak, juga goreng juga waktu itu juga bantuin. Bapak Ibu, tapi saya mendapati bahwa sumber kita bukan dari dunia ini, Bapak Ibu, tapi sumber kita dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bahkan di sini Bapak Saudara, ketika Abraham upahnya itu Tuhan, berkatnya bukan berhenti sampai Abraham saja, bahkan sampai keturunannya, sampai sekarang, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika gereja ini tidak dibawa ke Unusual Church, kita tidak hidup dari sistem dunia, Bapak Ibu. Kita tidak hidup dari gaji bos, kata bos kita tidak hidup, Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak tunduk ya, Bapak Ibu. Tuhan berkata tunduklah pada pemimpin, tetapi fokus kita bukan pekerjaan, bukan bos, Bapak Ibu. Bos mau pecat kita hari ini, besok, puji Tuhan, Bapak Ibu. Karena berkat kita dari Tuhan. Berkat kita bukan dari satu tempat, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang kerja sebagai karyawan atau usaha, di situ jual jual sesuatu, itu macet atau itu sulit, Tuhan bisa buka berkat yang lain. Karena Tuhan itu besar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu dahsyat, Bapak Ibu. Kejadian 24, ayat yang pertama. Kejadian 24, ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Biarlah ini jadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi dalam GKSI Petra.
Ketika kita tua dan lanjut umur, kita diberkati dalam segala hal. Abraham seperti itu Bapak Ibu Saudara, diberkati dalam segala hal. Dia tidak takut menolak sistem dunia seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita menguntungkan, kita berfungsi untuk suatu perusahaan tertentu, ya kita dipakai Bapak Ibu. Kita diapresiasi, kita dikasih tempat terhormat. Tapi kalau kita sudah tidak penting, tidak menguntungkan, ya kita dibuang. Tapi Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan pakai kita, kontraknya seumur hidup. Tidak ada hamba Tuhan yang pensiun. Hanya ada di gereja tertentu saja Bapak Ibu Saudara, pendeta pensiun. Tapi di dalam Tuhan yang benar, tidak ada pensiun melayani Tuhan. Saya pernah melayani Tuhan dulu masih muda. Sekarang enggak lagi melayani Tuhan. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita melayani Tuhan seumur hidup. Jadi kalau ada yang berencana pensiun melayani Tuhan, jangan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau ganti job bisa. Ya, yang tadinya WL terus ganti job yang lain, tapi yang jelas Bapak Ibu, kita harus melayani Tuhan Bapak Ibu. Di porsi kita, bagian kita masing-masing. Yang bisa masak, masak Bapak Ibu Saudara. Yang bisa nata kursi Bapak Ibu. Yang bisa khotbah Bapak Ibu Saudara. Saya senang ketika hari Sabtu tuh ngomong sama Krisna, ketika Krisna berkata, saya mengandalkan Krisna berkata, aku yang khotbah, saya senang Bapak Ibu Saudara. Ada penglihatan dari tempat ini akan muncul hamba-hamba Tuhan. Amin, Chris. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Kita tidak tahu dalam waktu dekat atau waktu panjang Krisna berdiri di sini. Karena Tuhan mau mengutus kita keluar Bapak Ibu Saudara. Gereja ini akan jadi besar. Kita akan jadi besar Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam hidup kita. Yohanes pasal yang ke-9. Jadi Bapak Ibu, mari kita ambil pelayanan yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Karena Tuhan itu nggak pernah berhutang Bapak Ibu Saudara. Kita tulus, kita sungguh-sungguh, ganjarannya berkali-kali lipat. Jadi yang berkata di dalam hati, aku nggak udahlah, jangan melayani Tuhan, jangan Bapak Ibu Saudara. Ambil bagian yang lain Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 9, ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena apa Bapak Ibu? Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di gereja ini Bapak Ibu. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang mungkin mengenal kita Bapak Ibu, jadi heran Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak mengenal kita. Kita loncat di ayat 8 dan 9. Setelah orang buta yang sejak lahirnya ini melek Bapak Ibu, tanggapan tetangga-tetangganya, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia yang selalu mengemis? Ayat 9, ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar, akulah dia. Bapak Ibu, orang-orang akan bingung Bapak Ibu Saudara. Ini benar gereja Petra enggak? Orang-orang yang dulu pernah di tempat ini bingung Bapak Ibu Saudara. Ketika pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Saat Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya Bapak Ibu, Yusuf terima mimpi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mimpi itu tergenapi, Yusuf melalui berbagai macam proses, penderitaan, tekanan Bapak Ibu, tapi Yusuf tidak menyerah. Yusuf tidak kalah Bapak Ibu. Yusuf terus berjalan, terus maju, sampai semua janji Tuhan tergenapi. Dan ketika saudara-saudaranya menghadap Yusuf Bapak Ibu, saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf Bapak Ibu. Karena beda Bapak Ibu Saudara. Yusuf sekarang yang di hadapan ini petinggi Bapak Ibu. Orang penting Bapak Ibu, dulu cuman adik aja. Nggak dianggap, diremehkan. Ketika pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di tempat ini Bapak Ibu, dalam hidup kita Bapak Ibu,
akan ada pengangkatan, akan ada peninggian. Saya percaya, saya deklarasikan, gereja ini akan diangkat Tuhan. Kita akan diangkat Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita katakan, aku akan diangkat Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupku. Sehingga aku, bukan aku yang kemarin, tetapi aku adalah aku yang baru. Ciptaan yang baru di dalam Kristus yang akan menyatakan kemuliaannya. Amin, Bapak Ibu. Ini bisa terjadi, mungkin terjadi, dan pasti terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ini orang yang buta ini nggak melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sekarang, Bapak Ibu, seharusnya kita bisa lebih maju, Bapak Ibu. Kita bisa beriman, kita bisa percaya, kita bisa menjangkau Tuhan, kita bisa menjamah Tuhan, Bapak Ibu. Yang diam saja seperti ini, Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Kita, Bapak Ibu, lebih maju dari ini, Bapak Ibu Saudara. Pasti bisa, Bapak Ibu. Pemulihan akan terjadi, Bapak Ibu. Kemelaratan tidak ada lagi, Bapak Ibu. Kita dipakai Tuhan. Kita jadi berkat, Bapak Ibu, dalam hidup kita bagi banyak orang. Kita yang kecil ini, Bapak Ibu, mari bangkit dalam iman. Mari percayai firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari percayai hal-hal besar, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terpatok dengan kebutuhan-kebutuhan di depan, tapi Tuhan menjangkau jauh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjangkau di masa depan, Bapak Ibu. Ayat terakhir. Filipi pasal pertama, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bersuka cita? Saya jadi lupa ini, Bapak Ibu. Sebentar, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal yang pertama, Bapak Ibu. Jadi orang yang buta ini, Bapak Ibu Saudara, tadinya miskin, Bapak Ibu Saudara. Tadinya mengemis, Bapak Ibu. Tadinya tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tadinya dipandang sebelah mata karena bisanya hanya meminta-minta. Nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan sesuatu, nggak bisa jadi berkat, nggak bisa melayani, Bapak Ibu. Tetapi ketika pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan, dia jadi orang yang berbeda. Dia jadi orang yang melihat, Bapak Ibu Saudara. Kita pun seperti itu, Bapak Ibu. Jadi jangan tadi Dinda nubuatannya, jangan kita rendah diri, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan. Sekecil apapun kedudukan kita hari ini, Tuhan bisa ubah, Bapak Ibu. Tuhan bisa angkat, Bapak Ibu. Daud yang penggembala 2-3 ekor, Daud ubah, Bapak Ibu Saudara. Jadi gembala Israel. Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai 22. Karena kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Ini menjadi deklarasi dan iman kita juga. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ini Paulus, Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus didesak oleh pelayanan dan juga Paulus rindu bersama dengan Tuhan. Tetapi saya terberkati Bapak Ibu di ayat 25 ditulis, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Kehadirannya Paulus, Bapak Ibu, membuat jemaat makin maju. Jemaat yang mau mendengarkan Paulus, yang mau membuka hati bagi Paulus, karena keberadaannya Paulus seperti itu, imannya tadi hidup adalah Kristus, mati keuntungan, membuat jemaat maju, Bapak Ibu. Kehadiran hamba-hamba Tuhan di tempat ini membuat kita makin maju, Bapak Ibu. Bapak, Mam, ada Pastor Niko, ada Pastor Irin, Bu Maria, Om Agustinus, penatua-penatua. Kehadiran hamba-hamba Tuhan di sini seharusnya membuat kita maju, Bapak Ibu. Kita, Bapak Ibu Saudara, jangan dipendam sendiri, Bapak Ibu. Kalau punya apa persoalan, pergumulan, ada ketua sel, Bapak Ibu Saudara. Ketua selnya di sini ada Kak Risa juga. Ada Bulia, Kau Stefanus, ada 7 atau 8 atau 6 hamba-hamba Tuhan di tempat ini.
Kostep, amin hamba Tuhan. Karena kan kalau ketua sel menyampaikan renungan ya Bapak Ibu, menyampaikan firman ya Bapak Ibu. Dan yang disampaikannya adalah firman Tuhan. Pasti diurapi Tuhan. Pasti ada hikmat di situ. Kalau ketua sel merasa berat, Bapak dan Mam berkata bisa dinaikkan ke Bapak dan Mam. Kita di sini keluarga Bapak Ibu. Jadi apa ya? Kelemahan, kekurangan pasti ada. Tetapi saya sudah hidup di sini selama 16 tahun. Tidak ada hati yang ingin melihat kita hancur Bapak Ibu. Bapak dan Mam ya menegur saya keras, menegur saya sampai saya jengkel, sampai saya panas hati. Tetapi di dalam hati Bapak dan Mam nggak punya kerinduan supaya saya ini gagal Bapak Ibu. Supaya saya ini menderita Bapak Saudara. Kalau saya diberkati Bapak dan Mam bersuka cita. Kalau Bapak dan Ibu Saudara diberkati Bapak dan Mam bersuka cita. Kalau Bapak Ibu Saudara sedih, jatuh bangun, Bapak dan Mam juga sedih. Karena jam doanya nambah Bapak Saudara. Sama puasa kata Bapak. Tapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan di tempat ini. Di dalam hidup kita. Sehingga hamba-hamba Tuhan doanya tinggal pekerjaan Tuhan. Buka ladang baru. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita Bapak Ibu. Kelemahan kita Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Reward terbesar kita adalah Tuhan Bapak Ibu. Jadi mari percayai Tuhan. Mari hidup dalam iman kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bangkit berdiri.